Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMA PGRI 109 dan kepada Pautang Saifuddin selaku Mapel Mata Pelajaran PKN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Alfariji. Saya Metri Muda Effendi. Saya Hafiz Abdillah. Saya Jasin Karungkuin. Saya Nopal Tiaga. Saya Dava Surya. Kemerdekaan Indonesia ini memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Beberapa pernyataan yang akan kami jabarkan adalah keadaan untuk mempertegas sebelumnya. Yang pertama ada bebas dari penjajahan. Kemerdekaan berarti Indonesia bebas dari belenggu dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dan saja ada identitas nasional yang kuat. Proklamasi kemerdekaan menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Kemerdekaan Indonesia juga membukakan jalan bagi masyarakat Indonesia untuk mengemukakan pendapat secara bebas, yaitu berdemokrasi dan hak asasi manusia yang terjaga, lalu keadilan sosial. Kemudian, kemerdekaan Indonesia juga mengingatkan kita akan makna perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mengantarkan kita pada keadaan yang sangat amat saat ini. Kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung mengajarkan pentingnya edukasi bagi generasi bangsa dan memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Belajar kemerdekaan memiliki arti yang khusus, yaitu 1. Semangat belajar kemerdekaan memberikan semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. 2. Bentuk perjuangan. Belajar adalah untuk perjuangan di masa sekarang ini agar bisa menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Memahami makna kemerdekaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Video pengaman Panjat Pinang sebelumnya, kita akan mengupas tuntas mengenai sejarah dari Panjat Pinang. Jadi awalnya Panjat Pinang bukanlah tradisi rakyat Indonesia, melainkan merupakan hiburan bagi orang-orang Belanda. Pohon pinang atau batang kelapa yang tinggi didirikan secara tegak ke atas dengan dilumuri oleh pelumas seperti lumpur, oli, ataupun hal-hal lainnya. Lalu di bagian atasnya digantung dengan berbagai hadiah seperti pakaian maupun makanan ataupun bahan konsumsi yang kala itu sulit dijangkau oleh rakyat Indonesia. Permainan ini biasa diadakan dalam perayaan khusus Belanda, misalnya ulang tahun raja, ratu atau ratunya, hari besar keagamaan Eropa, atau pesta komunitas kolonial. Para peserta yang diizinkan ikut umumnya adalah orang pribumi, tapi sifatnya merendahkan karena mereka harus berjuang keras memanjat batang licin demi hadiah yang relatif kecil. Sementara orang Belanda menonton sambil tertawa. Dengan demikian, Panjat Pinang di era kolonial merupakan alat hiburan sekaligus simbol hierarki sosial. Belanda sebagai penguasa atau penonton dan pribumi sebagai hiburan hidup. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat mengadopsi Panjat Pinang sebagai bagian dari pesta rakyat. Makna kolonial yang merendahkan mulai dinegasikan. Dari tontonan kolonial menjadi permainan rakyat, dan dari simbolis penindasan menjadi simbol perjuangan bersama. Hadiah digantung di atas batang Panjat Pinang berubah menjadi barang-barang yang disesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti sembako, peralatan rumah tangga, pakaian, bahkan uang tunai. Permainan ini kemudian menjadi salah satu ikon lomba di 17 Agustus. Dan di sini ada maknanya. 1. Perjuangan kolektif. Peserta harus bekerja sama, saling mengangkat tubuh
agar bisa sampai ke puncak, melambangkan gotong royong bangsa dalam mencapai cita-cita. 2. Kesulitan dan keberhasilan. Batang yang dilumuri licin menggambarkan rintangan berat. Puncak dengan hadiah menggambarkan kemerdekaan atau kesejahteraan yang harus diperjuangkan. 3. Transformasi budaya dari simbol kolonialisme menjadi identitas kultural nasional yang dipenuhi nilai positif. Sampai sekarang Panjat Pinang masih menjadi salah satu lomba favorit saat 17 Agustusan. Tidak hanya di kampung tetapi juga di perkotaan, sekolah, hingga acara resmi pemerintah. Beberapa festival budaya Indonesia di luar negeri juga mengadakan Panjat Pinang untuk memperkenalkan tradisi unik Nusantara. Ada pihak yang menilai Panjat Pinang tetap membawa jejak kolonialisme karena awalnya bersifat merendahkan. Kritik lain menyoroti faktor keamanan karena sering terjadi kecelakaan saat memanjat batang tinggi yang licin. Namun, sebagian besar masyarakat lebih menekankan nilai kebersamaan ketimbang asal-usul kolonial. Hadiah semakin beragam, bahkan ada yang menggantung barang elektronik. Beberapa daerah mengganti batang pinang dengan bambu atau tiang besi yang agar lebih aman. Panjat Pinang juga dimulai dikemas dalam bentuk kompetisi resmi atau festival daerah. Halo guys, gimana nih video yang tadi kita pertunjukkan? Jadi praktik Panjat Pinang itu untuk menjatuhkan warga pribumi dari kolonial. Nah, namun setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia membalik maknanya menjadi simbol perjuangan, solidaritas, dan hiburan bagi rakyat kita sendiri. Kini Panjat Pinang bukan sekedar dari lomba 17 Agustusan, melainkan juga representasi bagaimana bangsa Indonesia merebut kembali narasi sejarah dan mengubah warisan kolonial menjadi identitas kultural yang bermakna positif. Ya.